tetap nyetop, lanjutin terus saya nggak bisa ngomong. Saya hafalnya cuma sampai introduce myself doang. Oke. Sampai mana tadi? Jadi ini memperkenalkan Ventilator. Oke, ini adalah ventilator. Materi hari ini adalah mechanical ventilator atau ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik. Seperti kelas-kelas sebelumnya saya akan kembali bertanya. Apakah kalian pernah melihat yang seperti ini? Nah, pernah Di mana? ICU. ICU. Ini agak berbeda. Kelas sebelumnya ngomongnya di drama, drakor. Saya minta menyebutkan drakornya banyak. Ada hospital playlist, season 1, season 2, ghost doctor, dokter romantik, apa hospital ship, apalah gitu. Oke, berarti kalian sudah banyak menonton di drakor daripada saya gitu. Oke, ini ada berbobot di ICU. Saya bertanya, ICU mana? Rumah sakit. Iya. SPKU Gombong. Ngomong. Ngomong ada 2 ICU, kanan kiri, ya enggak? Berapa bed? Tujuh. Pokoknya kayak 10 kali 10 totalnya 20. Ventilasinya ada banyak kan? Ventilator ada banyak kan? Melihat saja sempat menyentuh atau hanya say hello? Itu alarmnya matiin alarm. Cuma matiin alarm doang. Enggak apa-apa daripada cuma say hello. Dipencet yang mana matiin alarm? Itu Dipencet mana? yang kuning itu. Ini oranye. Ini standby. Itu yang tombol. Oh ini, oh iya bener. Oke. Ini adalah ventilasi mekanik atau ventilator. Dipakai pada pasien yang ada di ICU. Kalau nggak di ICU bisa di ruang operasi ataupun di IGD. Jadi di IGD pun bisa terpasang ini, setelah itu ditransfer ke ICU. Kayak gitu. Nah, pasien yang pakai kayak gini kondisinya kayak gimana? Waktu kamu lihat? Kritis. Ya, kritisnya kayak apa? Bisa digambarkan? Pasiennya terpasang apa saja? Makan. Ventilator mekanik. Ini ventilator Ya, mekanik. itu. Terus Terus oksigen. oksigennya lewat mana? simpel. Terus Pasang apa lagi? Yang ada di mulut? Ada sesuatu yang aneh yang ada di mulut? Pak tadi gimana? Opa. Kencan ayo. NGT. Ya, gitu. Selain yang gitu, sebelahnya dikit di mulut. ETT. Selain di mulut, ETT. iya ETT. Endotracheal tube. Endotracheal. Oke. Pasiennya bisa nafas sendiri nggak? Bangun nggak? Sadar nggak? Enggak. Nggak sadar. Itu gambaran pasien yang pasang pakai ventilator. Oke. Jadi diagraman. Kalau saya ngomong jauh, kenapa dia harus pakai ventilator? Kita akan ngomong masalah terkait diagnosa keperawatan yang ada seputaran paru-paru. Kronologinya bisa aja terjadi tiba-tiba pasien itu henti jantung, henti nafas, terus sehingga kita harus melakukan RJP, nggak ada nadi pasti nggak ada nafas, kita RJP terlebih dahulu, bantuan datang bisa lanjutkan intubasi, pasang ventilator atau bagging. Kalau ada ventilator di IGD pasang ventilator, kalau nggak ada IGD, nggak ada ventilator ya selamat, kalian harus bagging seterusnya. Nah, istilahnya ventilator itu gantinya bagging. Itu. Dan nggak mungkin kan kalian shift cuma gantian bagging doang, gantian masuk kerja bagging doang. Pak, ada ventilator ini yang lebih stabil. Kalau kita ngomong kondisi pasiennya, kenapa harus pakai ventilator? Jadi ventilator itu adalah salah satu tipe ventilasi. Tipe ventilasi itu adalah intervensi yang kita berikan setiap diagnosa keperawatan yang menyangkut ke masalah pernafasan, iya nggak? Contoh, pasien datang ke IGD mengeluh, ibu yang dikeluhkan apa? Saya sesak nafas mas. Oh, sesak nafas. Terlihat ada cuping hidung. RR-nya 35 kali per menit. Retraksi atau pernafasan. Diagnosa yang ditarik adalah keluhan nafas, sesak nafas. Itu bukan diagnosa keperawatan. Halo. Diagnosa keperawatan ini SDKI pola nafas tidak efektif.
cuping hidung, retakti otot pernafasan, hiperventilasi lebih dari 35 menit, lebih dari 25 kali menit, terus kemudian 5 kali per menit ya. Terus kemudian ada retraksi otot pernafasan. Pasien mengeluh sesak nafas. Pola nafas tidak efektif. Intervensinya, psikinya berikan oksigen yang cukup agar saturasi oksigen naik. Bagaimana carikan memberikan oksigen yang cukup? Kita hitung kebutuhan oksigennya terlebih dahulu, terus kemudian berikan binasal, ya kan? Kalau nggak binasal, NRM. Kenapa binasal? Kenapa NRM? Harus ada porsi-porsinya. Dosis minimal kita pakai binasal. Binasal bisa dari 3 liter per menit sampai ke 5 liter per menit, maksimal 6 liter per menit. Konsentrasi yang diberikan bisa sampai 44% oksigen yang dihasilkan. Walaupun dipolke sampai 15 liter per menit, yang ada adalah di sini nantinya jadinya panas dan juga kering. Dia tetap konsentrasi yang bisa diambil adalah 44%. Sama halnya kayak tekanan udara waktu room air seperti ini. Sebanyak ini oksigen, kalian ambil nafas sepenuh-penuhnya, paling maksimal cuma 21%. Gitu. Jadi 21% room air, binasal 44%, RM, face mask, rebreathing mask itu sampai 65%, non rebreathing mask bisa sampai 95%. Nah, setelah itu baru big valve mask itu yang bisa sampai 100%. Dan yang terakhir adalah ini, 100% juga. Jadi syaratnya menggunakan ventilator ini adalah pasien bisa saja dia mengalami pola nafas tidak efektif tapi tidak tertangani dengan NRM. Sehingga di situ membutuhkan pressure, sehingga di situ membutuhkan volume yang lebih dari 95% efektif masuk langsung ke pasien. Nah, ventilator sendiri nanti di sini ada, dia bisa menggunakan intubasi dan juga menggunakan non intubasi. Kalau intubasi ETT masuk ya. Kalau non intubasi berarti kita menggunakan non invasive ventilation. Jadi menggunakan sungkupnya bagian itu saja. Terus disambungin ventilator. Proses nafasnya akan seperti ini. Anggap saja itu paru-parunya pasien. Jadi udara, ngomong dari belakang dulu. Nah, ventilator sambung listrik, sambung oksigen. Oksigennya yang dipakai nggak pakai oksigen tabung. Kalau tabung kita gunakan untuk transport. Gitu. Jadi unggulan alat yang saya berikan ini, yang saya peragakan di sini bisa menggunakan yang mobile. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di sini, saya bisa mengangkatnya. Oke, seperti ini. Oke, dengan beberapa tips yang kami tawarkan. Ini alat kami adalah merek Mindre SP350, kami buka dengan harga 350 juta saja. Pelender. Gitu ya. Jadi posisi oksigen masuk sini. Pressernya bisa diambil dari udara bebas maupun dari oksigen saja. Oke, di dalam sini ada kompresor. Kalau kalian bayangannya kompresornya masih kayak kompresor di tukang tambal ban, ya hampir mirip-mirip kayak gitu lah. Intinya yang bisa nambahin tekanan udara, dorong tekanan udara. Yang didorong apa? Bisa tekanan udaranya saja, bisa ada oksigennya. Sehingga dua sistem di sini ada sistem volume dan juga sistem pressure. Nah, sehingga udara yang masuk di sini, nih keluarnya diproduksinya ke sini. Ada gambar kepala, ada tanda panahnya masuk, ini inspirasi. Ingat proses pernafasan waktu kalian mempelajari sistem pernafasan. Inspirasi masuk ke hidung disaring. Ini juga sama. Udara bebas pun bisa dijadikan untuk posisi masuk ke situ tanpa menggunakan oksigen bisa. Ini oksigennya habis. Jadi ini saya pakai udara bebas. Ini masuk ke sini, di sini ada HEPA filter. Disaring. Terus kemudian hidung, bulu hidung menyaring. Terus kemudian keluar lewat sini. Terus kemudian dihumidifikasi atau dilembabkan. Ventilator mengenal dua humidifikasi atau kelembapan. Yang pertama dengan sistem aktif. Dipanasin, ada cairannya, ada airnya, terus kemudian nanti airnya akan menguap, panas, membuat udara itu lembab. Yang kedua menggunakan saringan ini kayak beta bacterial guard atau ini HME.
Jadi dia secara pasif nyaring terus nambahin ion-ion lembab. Yang dihasilkan nanti adalah udara lembab. Jadi udara inspirasi sini masuk ke chamber humidifikasi aktif di sini. Di sini modelnya yang belakang kelihatan nggak? Oke. Jadi ini sistemnya adalah ini yang disebut sebagai chamber. Masuk ke sini, di sini nanti kita kasih water steril. Water steril itu aquades. Tapi yang bukan kecil itu kan 25 cc, yang gede yang 1 liter. Buat ngisi ini. Ya nggak dimasukin semua, cuma sebatas ini saja. Di sini nanti ada airnya, terus kemudian di sini kan ada elemennya. Nanti di sini ini panas. Jangan buat kompor buat ini ya, apa mie instan. Mie instan masuk sini jangan. Nanti kehirup. Jadi ini ikan masuk seperti ini, dipanaskan sehingga air yang ada di sini akan menguap panas, nggak sampai mendidih. Jadi jangan ada di pikiran kalian di sini meletup mendidih kayak gitu. Nanti mie instan masuk. Enggak, ini hanya panas saja sehingga membuat udaranya itu menguap sehingga di sini anget. Suhu maksimal bisa sampai 37 derajat. Jadi nggak nyampe 100 nanti mendidih. Oke, terus kemudian di sini akan dijaga, akan diatur suhunya, terus kemudian sampai ke selang inspirasi ini. Ini selang yang ada kabelnya, yang dari sini ada kabelnya. Ini yang namanya hot wire. Dia berfungsi menjaga suhu itu tetap di satuan itu. Kalau dari bawah 37 derajat, di sini 36, 37 sampai ke ujung pasien di sini, dia pun sama seperti itu. Jadi suhunya akan terjaga. Sampai ke paru-paru pasien, masuk ke ETT. ETT kan masuk ke trachea ya. Trachea di situ ketemu bronkus keluar cabang, sudah masuk bronkus. Paru kanan, paru kiri, ya kan? Di paru kanan, di paru kiri dia akan mengembangkan alveoli. Nah, ini konsep dasar pernafasan. Kenapa harus dipasang dengan ventilator tadi? Pasien tidak sadarkan diri, pasien tidak bisa bernafasan. Berarti posisi pasien tersebut tidak mampu mempertahankan pernafasan alveolar. Apa yang disebut sebagai pernafasan alveolar? Pernafasan yang saat kita inspirasi sampai bisa mengembangkan si alveolinya. Alveoli bentuknya kayak anggur. Kalau inspirasi dia semakin kenceng. Saat kenceng itu setiap alveoli ada perifer, pembuluh darah perifer, yang dilewati oleh hemoglobin atau darah yang membawa hemoglobin. Di situ hemoglobin mengikat CO2. Saat ini mengembang, CO2 akan lepas. Mengembangnya itu kan ada oksigen di alveolinya, sehingga alveoli oksigen itu akan masuk ke HB-nya, hemoglobinnya, sehingga hemoglobin gantian nangkep O2, dibawa ke jantung, siarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Itu terjadi proses pertukaran gas. Jika terjadi masalah di situ, paru-paru nggak mampu mengembangkan alveolinya sehingga malah sebaliknya O2-nya nggak bisa diambil, O2-nya turun, hipoksia, hipoksenia, atau CO2-nya yang dibawa HB-nya nggak bisa dilepas, nggak bisa dieliminasi, sehingga CO2-nya tinggi atau PCO2 tinggi yang disebut hiperkapnia. Hipoksenia gagal nafas tipe 1, hiperkapnia gagal nafas tipe 2. Jadi pasien yang kondisi seperti itu nafasnya akan terengah-engah sampai nggak bisa bernafas sama sekali. CO2 naik, PO2 turun, saturasi turun, merupakan kondisi di mana tubuh itu sudah masuk ke dalam gangguan ventilasi mekanik. Gangguan ventilasi spontan, diagnosa keperawatan. Dapat 2. Jadi posisi pasien yang tadi nafasnya masih sesak nafas, berarti pola nafas tidak efektif. Pasien yang nggak sampai bisa mempertahankan pernafasan alveolar, nggak mampu untuk mempertahankan O2-nya tetap dalam kondisi normal, nggak mampu mengeliminasi CO2, dia akan mengalami gagal nafas atau yang disebut sebagai gangguan ventilasi spontan. Ada dua diagnosa di situ. Gitu. Nah, PO2 sama CO2-nya yang naik turun akan terjadi perubahan atau gangguan dalam pertukaran gas. Diagnosa ketiga, ya kan?
Nah, gangguan pertukaran gas bisa kita sinyalir, bisa kita cek dengan cara menggunakan atau pengambilan darah AGD, ya kan? Analisa gas darah, pengambilan darah di arteri. Sudah pernah praktek? Sudah. Pengambilan darah AGD-nya sudah? Di pasien? Iya, observasi. Observasi, melihat saja. Di mana yang bisa diambil? Radialis, brachialis, femoralis. Yang diambil pembuluh darah vena atau arteri? Arteri. Ciri khas arteri apa? Arteri tidak, pembuluh darahnya tidak terlihat tapi teraba. Dia mengandung darah yang banyak nutrisi, banyak oksigen, sehingga darahnya warnanya cerah untuk pasien normal. Pasien yang sudah mengalami gangguan seperti ini sehingga membutuhkan ventilator, mungkin saja darahnya sama dengan vena, podo-podo butek gitu. Yang berbeda adalah nanti tekanannya. Tapi tekanan pun nanti akan berpengaruh oleh sirkulasinya. Jangan-jangan dia jaringan perfusi jaringannya tidak dikuat, sehingga tekanannya, tensinya juga rendah. Bisa aja yang harusnya memancar saat kita ambil ada tekanan ke atasnya karena arteri, ini bisa aja enggak sama sekali. Itu ya. Oke. Jadi sistemnya akan seperti itu. Ekspirasi nanti dia akan kembali ke selang yang satunya. Nah, selang yang satunya ini dia dilengkapi dengan water trap. Ini adalah selang ekspirasi. Saat kita ngomong pun keluar udara seperti ini kan udaranya pun juga lembab. Udara yang lembab dia akan terperangkap di sini, water trap. Gitu. Terus kemudian masuk ke HEPA filter yang kedua, disaring lagi dan nanti akan dikeluarkan lewat sini. Udara dari pasien disaring akan keluar di sini. Jadi tenaga kesehatan yang bekerja di sekitar ventilator pun juga harus pakai masker. Apalagi kalau pasiennya COVID. Ya jangan diginiin juga. Ya aromanya menggoda. Malah ikut-ikutan kena COVID. Diingetin ya, udah makan belum gitu. Anu ini matiin apa? Oh, kirain diingetin. Udah jam makan ini. Oke, lanjut ya. Jadi sistemnya akan seperti itu. Di sini akan tergambarkan grafik. Ini adalah grafik pressure. Nah, ini saat dia inspirasi dia naik berapa persen, berapa liternya sesuai dengan keinginan kita di sini. Gitu. Jadi target yang harus kalian ketahui minimal kalian tahu itu adalah sistem kerja ventilator akan seperti ini. Jadi gagal dia akan bekerja atau sebagai tipe ventilasi yang bekerja kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan, terutama untuk gagal nafas tipe 1, tipe 2 atau gangguan ventilasi spontan. Gitu. Terus kemudian tujuannya apa? Untuk membuat si pasien itu bisa bernafas nyaman, intinya nafas lagi. Kalau pola nafas itu dia masih bisa bernafas tapi sesak nafas. Kalau ini bisa jadi dia sesak nafas tapi sesak nafasnya itu nggak bisa mengkompensasi tubuh untuk bisa beraktivitas banget gitu, sehingga sampai kesinyalir sampai dia nggak bisa nafas bisa. Itu ventilator. Ventilator bisa nggak untuk pasien yang sadar? Bisa. Contohnya yang tadi, menggunakan non-invasive ventilation. Itu syarat utamanya adalah pasiennya harus sadar karena terpasang sungkup yang secara tidak langsung masuknya bisa kedua jalan. Di sini kan ada laring sama faring, dia kan atas pernafasan, bawah makanan. Kalau dia nggak sadar, bisa aja masuknya ke makanan, ke lambung, akhirnya embung. Kalau ETT intubasi kan sudah pasti akan masuk ke paru-paru. Nanti makanya dia pakai sonde. Nggak ada kok makannya dia punya sendiri ya. Nanti ada malah ETT-nya bolong, dikunyah juga, dikira daging. Itu ya. Itu adalah proses pernafasan. Nah, selain itu teman-teman juga harus paham bagaimana cara teman-teman melakukan perakitan. Ini kalau nggak dimatiin dulu dia nggak bisa ya. Sistem cek ini. Nah, jadi sebelum kita pasang ke pasien, kita nyalakan
Terus akan ada seperti ini. Yang pertama ada by step-nya. Ditanyain sama ventilatornya, udah dipasang O2 belum? Udah, nih O2. O2 tabung aja. Di sini nggak punya pindah. Oke, ini aja habis. Oke. Tenang, tanpa oksigen masih bisa. Hanya dengan tekanan oksigen 21% saja atau room air. Jadi nggak bisa pakai volume. Saya mainnya cuma pakai yang pressure. Kalau volume dia pasti alarm. Karena harus lebih dari 21 ya. Oke. Oksigen sudah. Terus kemudian step 2. Terus kemudian ini dipasang yang namanya ini 2 saluran ini. 1, 2 nyambung jadi 1. 2 sejoli nyambung jadi 1. Inspirasi ekspirasi nyambung jadi 1. Ini yang ruwet ini kalau diuraikan simpelnya itu cuma kayak gini doang. Inspirasi masuk ke pasien, ekspirasi kembali ke ventilator. Udah kayak gitu doang. Yang lainnya kan cuma nambahin ini doang. Nah, beberapa produk saya tadi ngomong ada humidifikasi aktif dan juga pasif. Kalau aktif ini, pasif ini. Boleh nggak cuma pakai yang pasif? Boleh. Jadi nanti gambarannya kayak gini. Cuma ini aja yang dipasang di belakang ini. 2. Selesai. Digunakan untuk apa? Saat kita mobiling kayak tadi saya ngangkat ini kan nggak bisa diangkat. Jadi cuma saya nenteng ini aja. Sama ventilatornya yang kayak gini doang. Nah, simple itu. Jadi ada beberapa produk yang tanpa macam-macam seperti ini. Jadi langsung kayak gini bisa. Oke. Nah, simpelnya seperti ini. Terus dia minta dilakukan reuse check terlebih dahulu. Reuse check itu adalah pengecekan sebelum dipasangkan ke pasiennya secara langsung. Jadi alat-alat yang akan dipasangkan ke pasien dengan menggunakan sistem, dia pasti akan dilakukan reuse check terlebih dahulu, di mana kita harus mengetahui apakah sistem yang dipakai di ventilator ini itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama, sesuai dengan arahan akan seperti ini. Berbeda merek akan berbeda juga cara mengelolanya. Jadi ini jangan dibuat saklek standar, enggak. Nanti akan berbeda lagi. Ada yang modelnya digantungkan saja, tinggal pencet reuse selesai. Ada yang harus ditutup, ada juga seperti ini. Ada yang dibuat simpel seperti ini juga. Jadi ini hanya untuk merek kami, Mindre CP300. Terus continue. Di sini akan dicek nggak nyampe 1 menit lah, 1 menit lebih lah. Blow testnya, O2 flow ini pasti nggak lolos, nah kan? Nggak lolos. Orang O2-nya habis. Ini inspirasi flow-nya, expirasi flow-nya, pressure-nya kayak itu, ini semua dicek semua. Oke, ini menunggu sampai semua pass. Kalau nggak pass, di retry lagi, dicek. Kalau ada kebocoran pun juga sama. Bocor. Ya, contoh itu ada kebocoran. Tuh, harusnya tadi kelewat. Cek kebocoran tuh di sini di atas. Kalau ada bocor kayak tadi, dia ada yang nggak lolos. Jadi istilahnya setelah dirakit, dicek apa yang kita rakit sama sistemnya ini berjalan atau tidak. Kalau sudah, kemudian kita exit. Nah, terus kemudian ditanyain, itu pasiennya pasien dewasa atau anak-anak? Atau pediatrik? Kita pakai yang down. Ini semua yang berpengaruh adalah berat badan ideal atau kapasitas paru. Intinya sampai di situ. Kapasitas paru atau tidal volume. Tidal volume itu adalah banyaknya udara saat kita inspirasi ke pasien. Saat 1 kali inspirasi. Normalnya berapa? 5, 6, 7, 8 kali berat badannya idealnya si pasien. Contoh berat badan saya 60 gitu ya. Ini nggak mungkin. Berat badan 60 minimal 5, berarti 5 kali 60 berapa? 300. Ya, 300 mili. Minimal saya nafas 300 mili kalau saya berat badannya 60.
gitu ya. Ini juga membedakan antara yang selanjutnya ditanya laki-laki atau perempuan. Karena kita bisa pilih laki-laki atau perempuan, salah satu saja. Tidak bisa dua-duanya. Jadi tengah-tengah tidak ada ya. Laki-laki atau perempuan. Ini yang membedakan adalah tadi kapasitas paru. Laki-laki dan perempuan akan berbeda. Laki-laki cenderung dadanya lebar. Kalau perempuan dadanya sempit tapi pinggulnya yang lebar. Jadi kan kalau yang di kamar mandi itu kan beda. Gitu. Kalau kamar mandi kan segitiga lurus, perempuan yang gini rok itu perempuan, kalau terbalik itu laki-laki kan. Itu menggambarkan di sini kapasitas parunya akan berbeda. Sehingga contoh di sini akan langsung dihitungkan indeks body weight-nya akan langsung menghitungkan tidal volume. Sebelum ada alat yang secanggih ini kita mainnya manual kayak tadi 5 kali 60 berat badannya berapa bu? Terus kemudian dikalikan minimal 5 kita kasih tengah-tengah aja umpamanya kasih 7 lah atau kasih 6 berarti 7 kali 60 berapa gitu. Itu manual dulu kayak gitu. Tapi ini sudah ada perhitungan yang secara langsung. Contoh kita menggunakan yang invasif ya. Terus kemudian berat badannya kita kasih contoh 160. Ya, rata-rata cewek berat badannya 160. Ya, gitu. Berarti ini kita pakai cewek. Idealnya 53, tidal volumenya yang kita pakai 370. Tapi kalau laki-laki dengan tinggi badan 160, IBW-nya nanti akan berapa? Laki-laki 57, ini 400. Berbeda kan? Gitu, nanti itu yang akan membedakan. Walaupun cuma terpaut berapa kok, tapi ini lebih detail dibandingkan perhitungannya kita langsung. Jadi itu. Terus yang kedua di sini ada fraksi oksigen di buku kalian ada namanya FiO2. FiO2 itu adalah konsentrasi oksigen yang kita berikan. Room air 21%, makanya ini minimal 21%, nggak bisa mentok 0%, nggak bisa. 21%. Jadi kita bisa maksimal ini sampai berapa? 100 bisa. Seperti ini. Karena kita nggak pakai oksigen, jadi tetap tak 21 saja. Terus kemudian frekuensi atau respiratory rate normalnya berapa? 12 sampai 20, 5 atau 20? Ya. Kita kasih 12 aja minimal atau tambahin lah 14. Gitu. Terus kemudian inspirasi PIP. Nah, PIP ini adalah positive end of expiratory pressure. Di situ ada PEP. Ada kan? Dibaca pengertiannya apa? Sebuah tekanan positif yang ditinggalkan saat expiratory. Jadi yang dimaksud dengan tekanan positif kita kembali ke alveoli tadi. Saat inspirasi kan alveoli masuk udara sehingga alveolinya kenceng, mengembang gede. Di situ terjadi pertukaran. Ekspirasi pertanyaannya adalah apakah alveolinya itu kempet kayak balon yang tidak ditiup atau tetap berupa anggur tapi lebih kecil. Berupa anggur lebih kecil. Nah, tekanan yang menjaga si alveolinya tetap berupa anggur tapi lebih kecil itu yang disebut dengan positive end of expiratory pressure. Jadi tekanan positif yang ditinggalkan saat dia expiratory. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena beberapa penyakit membuat si alveoli ini saat expirasi dia malah kempes. Sehingga saat inspirasi dia nggak mengembang gede, cuman segini aja. Sehingga di situ pertukaran gasnya nggak lancar. Pertukaran gas lancar kan kalau inspirasinya ngembung, kencang. Gitu. Tapi juga jangan kencang-kencang banget, makanya ada batasnya. Kalau kencang-kencang banget, meletus. Gitu. Jadi tetap dalam porsinya. Nah, PIP itu adalah kalau terjadi pasien itu dia nggak punya tekanan saat ekspirasi, ditambahin oleh ini sehingga dikasih tekanan. Gitu. Itu ya. Oke. Jadi tadi saya mengatakan sistem yang digunakan adalah sistem menggunakan yang volume dan juga pressure. Kalau volume itu kita memberikan volumenya, berarti kita mentargetkan tidal volumenya pasien itu minimal segini atau yang dimasukkan segini.
Tapi kalau pressure, tidal volumenya manut terserah pasiennya berapa. Tapi tetap ada tidal volume. Kalau dia tidal volumenya rendah, dia akan alarm. Gitu. Nah, kalau pressure dia hanya memberikan tekanan saja. Gitu. Nah, ciri mode yang ada pressure sama volumenya, depannya itu ada P atau V. Kalau P berarti pressure, kalau V berarti volume. Terus masing-masing mode ada tarafnya, 100% ventilator atau yang kita sebut kontrol atau assist control. Ini contoh kalau pasiennya nggak sadarkan diri, nggak nafas, nggak ada nafas sama sekali, nafasnya dari ventilator semua. Itu yang assist control. Nafasnya boleh dikit-dikit, tapi dikit banget. Namanya ada assist. Tapi ada beberapa ventilator yang cuman kontrol doang, jadi pressure control atau volume control. Itu sedikit pun ada nambahan nafas dia nggak mau. Gitu. Selanjutnya yang 50-50. Bolehlah pasiennya itu nafas, tidal volumenya sebisanya. Kalau nggak kuat aku tambahin ventilator, tambahin. Nafasmu kalau cuma 2 atau 3 tak tambahin jadi 10. Tambah 10, 5 tambah 10 jadi totalnya berapa? 15. Itu juga bisa. Itu dengan menggunakan SIMV. Synchronized intermittent mandatory ventilation. Jadi ventilasi yang disinkronisasi oleh ventilator secara mandatnya tetap dari ventilator. Jadi mensinkronisasi dengan tubuhnya si pasien. Gitu. Jadi di sini pasiennya boleh nafas. Kalau RR-nya kurang ditambahin. Kalau tidal volumenya nggak tercapai ditambahin. Oke, kalau nggak punya uang nggak bisa pinjam 100. Oke, selanjutnya yang CPAP itu 80%. Ya 80%, 90% lah, atau bahkan 0%. Intinya di sini pasiennya nafas spontan, bisa nafas sendiri. Terus kemudian kalau dia tidal volumenya nggak cukup ditambahin, pressure-nya nggak cukup ditambahin. Gitu. Bahkan sampai dia nggak nafas sama sekali, nanti dia yang nambahin. Kita contoh yang, karena ini kita pakainya nggak ada oksigen, jadi pakai yang pressure, sehingga di sini nggak ada muncul tidal volume. Yang muncul adalah pressure inspirasi. Jadi tekanan saat inspirasi itu berapa? Kita kasih 15 cm H2O. Nah ini kita masukkan tes lab seperti ini. Oke, terus kemudian kita start ventilation. Tensionnya di situ, namanya gini ya. Nah, oke, di sini akan keluar minute volume. Paling tinggi limitnya dia 7, minimal 2. Lebih dari 7 atau 10% di bawahnya 7 dia akan alarm. 10% di atasnya 2,9 dia akan alarm. Gitu. Ini grafiknya. Saat naik berarti diinspirasi, turun ekspirasi. Pertanyaannya, pasiennya ini kan asis ya, pressure assist control. Jadi boleh pasien itu nafas dikit-dikit. Grafiknya ada yang berbeda. Nah, ini boleh. Tapi kalau agak banyak, saya kan harus kayak gini. Kalau nggak kayak gini, pasiennya nggak nafas. Contoh kalau ini paru-paru, tak diamin dia nggak nafas. Berarti dikasih nafas oleh ventilator. Jadi kalau diibaratkan ini pasiennya yang nafas secara berlebih-lebih, grafiknya jadi tidak beraturan. Dia marah. Tanda pentungnya 3, kayak di teks. MV too high. Karena apa? Ini sudah sampai 6, hampir 6. Iya kan? Dia ini terlalu tinggi. Kondisi seperti ini terjadi pada pasien yang gelisah. Nafasnya tidak mau diatur oleh ventilator. Bagaimana caranya biar dia bisa diatur? Bisa kita turunkan ke mode SIMV, asalkan pasien itu bisa mensinkronisasi dengan modenya. Atau kalau tidak, kita tambahin sedasi sampai pasiennya itu kembali tenang. Tapi kalau dia sudah mulai tenang, pasiennya bagus bernafas,
kita bisa menyapihnya dari yang kontrol menjadi ke SIMV, Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Frekuensinya 12. Ini boleh kok nafas pasiennya. Di situ akan ada warna grafik yang warna merah. Berarti itu nafasnya pasien. Kalau pasiennya tiba-tiba apnu, dia sudah backup, nggak perlu ada alarm, dia tahu tetap tugasnya dia backup ventilator. Jadi akan tetap seperti ini, seperti yang tadi. Kalau tiba-tiba dia apnu, nggak nafas, atau nafasnya cuma dikit-dikit lagi nggak kuat, bisa. Tapi dia nggak apa-apa. Nah ini tadi yang 100. Nah, MV to high karena apa? Tidal volume-nya MV itu sama dengan tidal volume kali RR, respiratory rate, ya kan? Jadi minute volume atau MV itu adalah banyaknya total inspirasi dalam 1 kali menit. Jadi tidal volume dikali RR ketemu minute volume. Nah, bagaimana kalau kondisi pasien itu sudah bisa bernafas, tapi kadang-kadang kalau pakai NRM atau kalau pakai nafas biasa, nafas sendiri nggak kuat, kita bisa menggunakan yang spontan. Berarti pasiennya udah bisa nafas, kita nafas spontan. Nah, kalau nafas spontan berarti saya harus memompa si lung ini biar dibaca oleh ventilator, pasiennya nafas warna merah seperti itu. Tapi kalau saya nggak mompa lungnya ini, ibaratkan ini pasiennya nggak bernafas, grafiknya akan flat. Bentar lagi dia marah-marah, kok nggak nafas sih? Kok nggak balas SMS aku sih? Kok nggak nafas sih? Ini bentar lagi dia ibaratkan ini apnu. MV to high, apnu ventilation. Sehingga ini backup lagi. Kalau yang tadi udah makan belum diingetin sama pacarnya, kalau ini udah nafas belum diingetin. Ngeri ya. Sepengertian itu coba. Iya. Nafas aja diingetin. Karena ada pasien yang nggak nafas sama sekali saat dia istirahat. Pasien-pasien yang lansia, kita harus mengingatkan pasien itu untuk bernafas. Jadi kalau dari jauh yang pasang ventilator itu lansia, programnya dia spontan atau CPAP seperti ini alarm seperti ini, lari. Mbah, bangun. Ya, nafas lagi habis itu. Ditinggal lagi alarm lagi, berarti dia nggak nafas lagi, bangunkan lagi. Berarti dia belum siap untuk spontan, harus naik lagi ke SCMV. Lalu bagaimana kalau sudah sampai spontan terus bisa beradaptasi dan baik? Nah, itu bisa kita lepas ventilator di sebelahnya. Terus kemudian ETT itu dipasang kateter nasal atau yang disebut dengan tipis. Jadi tetap menggunakan oksigen yang berapa liter per menit, tapi nafasnya dan pressure-nya itu dari paru-parunya si pasien itu sendiri. Ini enggak ikut campur sama sekali. Gitu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau itu lampunya warna kuning apa, Pak? Merah itu berbahaya kalau tidak ditangani secara langsung. Kuning itu kayak perhatian aja. Jadi kalau teksnya warnanya merah itu emergency, kalau kuning cuma perhatian aja. Bukan merah terus kemudian dipencet selesai masalah, enggak, itu akan tetap bermasalah. Jadi mencet alarm ini tidak menyelesaikan masalah. Contoh kalian lagi cekcok sama pacar kalian tutup teleponnya, enggak selesai.